Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Rahmawati dari S103D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis dan strategi bisnis dan strategi SI atau IT untuk mata kuliah PSSI. Menurut saya, strategi bisnis dan strategi SI atau IT sendiri merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis pangsa pasar untuk bisnis yang kita akan dirikan, yang kemudian analisis tersebut akan dijadikan acuan dalam mengambil sebuah langkah untuk menemukan sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang nantinya kita akan jumpai di setiap langkah di dalam ketika kita menjalankan bisnis tersebut. Untuk apa? Untuk mewujudkan dua strategi yang kita buat seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tabel of content. Nah, tabel of content ini sendiri merupakan materi yang nantinya akan saya bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada visi dan misi, yang kedua ada strategi bisnis, yang ketiga ada strategi SI atau IT, yang keempat itu ada analisis SWOT, dan yang kelima ada saran. Yang pertama itu ada visi dan misi dari usaha Mika Johan cabang Tegal. Untuk visi sendiri, visinya itu menjadi merek restoran mie terbaik dan terbesar di Indonesia. Kemudian yang misi itu ada 3. Yang pertama itu menyediakan produk-produk terbaik dan relevan untuk consumer. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat bersantap sekaligus ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga dan kerabat. Yang ketiga, memberikan customer satisfaction yang excellent dengan harga yang sangat affordable. Kemudian strategi bisnisnya itu ada 3. Sebenarnya itu ada 2. Kemudian yang satunya itu saya jadiin satu aja karena satu linear. Kemudian yang pertama, strategi bisnisnya itu membuka cabang atau ekspansi di beberapa tempat dan melakukan pengontrolan tiap cabang. Nah, strategi bisnis ini saya buat menurut visi dan misi dari usaha Mika Coan cabang Tegal sendiri seperti itu. Kemudian yang strategi bisnis yang pertama ini mengacu pada visi, kemudian dengan mengacu misi ke yang nomor 1 menjadi merek restoran mie terbaik dan terbesar di Indonesia, dan misi yang pertama menyediakan produk-produk terbaik dan relevan untuk konsumer. Nah, yang strategi yang kedua melakukan perbaikan infrastruktur restoran atau update desain interiornya. Ini mengacu pada misi yang kedua, menyediakan tempat bersantap sekaligus ruang berkumpul yang nyaman bagi keluarga dan kerabat. Nah, yang strategi bisnis yang ketiga itu mengacu pada misi ketiga juga, memberikan customer satisfaction yang excellent dengan harga sangat affordable. Nah, ini strategi bisnisnya itu mengajak pelanggan untuk berkomunikasi yang tujuannya nanti kita tahu apakah pelayanannya kita, produk kita yang kita berikan ke konsumen itu udah konsumer itu satisfaction enggak, excellent enggak, apakah harganya sangat affordable enggak, seperti itu. Kemudian ada strategi SI atau IT. Untuk strategi SI yang pertama ini saya buat berdasarkan strategi bisnisnya. Yang pertama itu melakukan ekspansi atau buka cabang. Yaitu di sini kita membutuhkan sebuah informasi mengenai evaluasi arus kas dari bisnis sebelumnya, dari cabang sebelumnya, mungkin dari usaha sebelumnya seperti itu. Kemudian dari kita mengetahui evaluasi arus kas, kita juga harus menyiapkan modal untuk apa? Uh, untuk uh, untuk modal yang akan dibutuhkan dalam membangun cabang-cabang di beberapa tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mendapatkan informasi mengenai lokasi yang pas, yang strategis, yang sesuai dengan bisnisnya, keinginannya kita yang pas seperti apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kita juga harus menyiapkan strategi pemasaran yang tepat, yang baru, bukan seperti sebelumnya yang baru kayak yang sebelumnya itu kita evaluasi lagi dan kita sisipin strategi yang baru tapi yang unik seperti itu dan yang pas, yang tepat dengan visi misinya sendiri untuk menjangkau target atau konsumer baru. Karena kan karena ketika mau
membangun cabang, otomatis kan lokasi, target dan lain sebagainya itu kan baru semua. Otomatis kita harus membutuhkan strategi pemasaran yang baru juga, bukan sama seperti bisnis-bisnis sebelumnya. Memang strategi strategi bisnis sebelumnya boleh diambil, tapi jangan semuanya diambil gitu. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pengontrolan. Nah, di strategi ini itu kita harus membutuhkan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di cabang yang akan dilakukan pengontrolan untuk setiap bidangnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi bagaimana sih permasalahannya, bentuknya seperti apa, solusi yang tepat itu seperti apa, strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita dalam mengupdate desain interiornya kan kita harus perlu tuh informasi-informasi desain interior yang pas dengan keinginan kita, dengan visinya kita itu seperti apa, yang tren, yang hype saat ini gitu loh. Nah, dengan cara ya kita harus harus update informasi juga, baik itu di media sosial, baik itu dimanapun, pokoknya seperti itu, dimanapun, yang mana itu untuk apa? Untuk menyesuaikan arah tujuan restoran itu ditempatkan di pasar mana, di pangsa pasar mana, di lokasi mana, visinya seperti apa. Itu desainnya harus selinier dengan itu, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan strategi selanjutnya itu kita harus tahu informasi mengenai kebiasaan yang dilakukan konsumen atau consumer dalam menggunakan sosial media, serta informasi mengenai konten seperti apa yang disukai oleh konsumen atau consumer dan mudah untuk dipelajari. Nah, informasi ini berguna untuk kita, untuk usaha mikrocuan itu sendiri dalam membuat sebuah konten untuk dibungkus semenarik mungkin, yang mana konten tersebut bisa menarik konsumen lama untuk kembali lagi atau konsumen baru untuk mencoba produk-produk yang akan kita keluarkan, seperti itu. Yang penting itu harus sesuai dengan tren dan harus unik. Uniknya itu entah itu unik dari segi konten isinya, dari segi apanya, pokoknya harus unik. Salah satunya seperti itu. Nah, untuk strategi IT dalam mewujudkan strategi SI dan bisnis, kita perlu membuat atau menyediakan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu berguna untuk memantau atau menginput laporan mengenai pengontrolan kinerja kerja karyawan di setiap cabang, serta laporan mengenai komplain para konsumen. Dan kemudian kita juga perlu melakukan update pengetahuan mengenai cara pemanfaatan media sosial yang mudah untuk dipelajari, algoritmanya itu seperti apa. Kemudian pokoknya itu menambah media sosial dalam melakukan pemasaran produk, seperti itu, mengenalkan produknya kita gitu. Agar apa? Agar lebih dikenal, lebih diketahui banyak orang gitu, entah itu di kalangan anak muda, entah itu di kalangan menengah maksudnya di kalangan orang-orang tua gitu, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada analisis SWOT. Ada analisis SWOT itu seperti ini, ada strength, weakness, opportunities, dan threat. Untuk strength itu ada 3 seperti ini, bisa dibaca. Kemudian ada weakness, itu ada 3 juga. Masing-masing itu ada 3, bisa dibaca di presentasi. Kemudian selanjutnya ada saran.
saran dari saya, karena peminat dari restoran ini cukup banyak ya, berdasarkan analisis SWOT, di bagian layanan yang kurang memuaskan di segi kecepatannya. Oleh karena itu, saran saya untuk permasalahan ini, alangkah baiknya dari usaha tersebut itu ditambahkan atau mungkin dimasukkan sebuah hiburan yang mana entah itu nyanyi, entah itu band atau lain sebagainya, yang berguna untuk apa? Uh, untuk mengurangi kebosanan dari konsumen akibat layanannya yang lelet, yang enggak cepat gitu, di segi kecepatannya gitu. Karena konsumen yang akan memilih makan di tempat itu harus menunggu 1 jam seperti itu, karena layanannya itu menurun akibat orderan itu masuk terlalu banyak, apalagi di hari weekend seperti itu. Kalau enggak ya menambah staff, baik itu chef atau kasirnya seperti itu. Baik, seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.